Ya, Presiden Joko Widodo ini meminta kepada sejumlah menteri terkait untuk menurunkan jangka waktu bongkar muat ataupun dwelling time di pelabuhan. Hal ini diperlukan agar Indonesia dapat berkompetisi dengan negara-negara lain. Presiden Joko Widodo lagi-lagi meminta para menterinya untuk tidak main-main dengan target percepatan dwelling time di pelabuhan. Karena Indonesia telah memasuki era kompetisi dengan negara lain yang membutuhkan kecepatan dan efisiensi untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Karena itu Presiden Joko Widodo meminta pembenahan bertahap di pelabuhan lebih dipercepat. Untuk menjamin realisasi target dwelling time, Presiden Jokowi tidak hanya mendengar laporan Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli, tetapi juga memantau langsung perkembangan dwelling time melalui Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Sekali lagi kita tidak bisa main-main lagi dengan yang namanya efisiensi, yang namanya dwelling time, karena apapun kita telah memasuki era kompetisi, era persaingan antar negara yang memerlukan kecepatan, memerlukan efisiensi untuk meningkatkan kompetitivitas kita, meningkatkan daya saing ekonomi kita. Begitu kita melambat, kita tidak efisien, kita akan ditinggal oleh negara-negara yang lain. Mengatasi penumpukan kontainer yang melewati batas waktu, kemudian juga yang berkaitan dengan akses menuju ke pelabuhan, baik lewat jalan raya maupun kereta api, dan kita harapkan semuanya bisa kita atasi secepat-cepatnya. Sementara Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli mengaku lama bongkar muat atau dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok sudah berhasil diturunkan dari 6 sampai 7 hari menjadi 4,39 hari. Menurut Rizal, percepatan itu bisa dicapai karena beberapa terobosan. Antara lain pemangkasan regulasi yang ruwet terkait proses ekspor-impor. Peraturan yang dihapus mencakup 18 peraturan Menteri Perdagangan, 1 peraturan pemerintah, 19 peraturan Menteri Perindustrian, 2 peraturan Kepala Badan POM, dan 2 peraturan Bea Cukai. Proses dwelling time juga bisa dipercepat karena pembenahan jalur pemeriksaan fisik di Bea Cukai, pemberitahuan impor atau manifest yang dikirim sebelum barang datang, dan mendorong agar jalur kereta api dapat terhubung langsung ke pelabuhan. Kami laporkan kemajuan yang bisa dicapai, esensinya telah terjadi penurunan dari 6-7 hari ke 4,3 hari. Kalau ditambah nanti dengan kereta api akan berkurang lagi 1 hari lebih. Kalau misalnya sistem denda dilaksanakan, ini akan berkurang 1 hari lagi. Dan kalau sistem IT-nya ini bisa diintegrasikan, di-enforce single window, sistem yang tadi Departemen Perhubungan, kita bisa mencapai 1 hari lagi. Sehingga target kami hanya antara 1,5 hari lah kira-kira. Saat ini waktu bongkar muat atau dwelling time di pelabuhan Indonesia masih tertinggal dari negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand. Dwelling time di Singapura saat ini hanya 1 hari, Malaysia 2 hari, serta Thailand selama 2-3 hari. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta.